Shalom semua, bagaimana kabarnya? Kita ketemu lagi di dalam ibadah minggu kita. Dan hari ini temanya adalah hidup yang diberkatin. Semua orang mau hidup ini diberkatin. Tapi kita akan melihat bagaimana cara Tuhan untuk kita diberkati dengan sesuatu yang simple, sederhana, dan mudah kita ingat dan lakukan. Yuk kita mulai saja dengan doa. Bapa, terima kasih buat tuntunan pimpinan dari kebenaran firman-Mu. Tuhan sampaikan dengan secara sederhana sehingga kami bisa ingat dan bisa lakukan, dan biar Tuhan yang dipermuliakan. Kami percaya bahwa kami pasti melihat hidup kami diberkati. Haleluya. Amin. Oke, saudara-saudari, kita mulai aja. Minggu ini kita bicara tentang hidup yang diberkatin. Apa itu hidup yang diberkatin? Kita ngelihat dari Mazmur. Kitab Mazmur ini luar biasa, dan Tuhan menaruh dalam Mazmur yang pertama 1. Kita baca sama-sama ya, dari ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan para pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Saudara-saudari, kita ngelihat di sini bahwa firman Tuhan ini luar biasa. Kita akan pakai 3 ayat ini aja, karena ini adalah temanya, saudara-saudari, ataupun juga buat saya adalah ini yang Tuhan mau sampaikan. Pokok dari pesannya ada di 3 ayat ini, ya. Dan kalau Anda melihat, dan kita sudah pernah bahas tentang kiastik, yaitu suatu cara untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam suatu bentuk tertentu untuk menonjolkan maknanya, menekankan maksudnya. Kalau Anda melihat di sini, di ayat 1 dimulai dengan berbahagialah. Kata berbahagia ini juga berarti diberkatinya. Blessed, diberkati, saudari. Nah, diberkati, berbahagia bukan bicara harta. Ingat ya, firman Tuhan bukan bicara ketika Anda berbahagia, diberkati bukan berarti banyak harta. Tetapi kehidupan yang Anda bisa nikmatin, kehidupan yang bisa Anda buas karena Anda menggenapi seluruh panggilan Tuhan, rancangan rencana Tuhan. Kira-kira kayak begitu, saudara ya. Dan ayat 1 dimulai dengan berbahagia ataupun diberkati. Ketika Anda diberkati, hasilnya Anda pun akan berhasil. Berhasil ini sukses. Kehidupan yang sukses artinya kehidupan yang bukan hanya buat Anda, tetapi juga buat orang lain. Ya, bisa buat anak Anda, keturunan Anda, bisa juga sekeliling Anda. Anda ngelihat, diawali ayat 1 dengan berbahagia ataupun diberkati, dan diakhiri dengan berhasil, sukses. Nah, ayat 1 dan ayat 3 ini mengapit ayat 2, saudara-saudari. Jadi Anda ngelihat inilah kiastik, ya. Jadi ayat saat ini mau menekankan ayat 2. Jadi yang menyebabkan kehidupan kita diberkati dan sukses ada di tengah ini, yaitu kesukaannya adalah firman Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara-saudari, ini bukan tentang mantra. Banyak orang menganggap, oh kalau saya harus merenungkan firman Tuhan itu saya harus hafal, saya harus tulis ayat-ayatnya. Benar, itu bisa menjadi suatu alat bantu, tetapi tujuannya adalah untuk mengubah, mentransform kesukaan Taurat Tuhan ini. Kita hidup di dalam perjanjian baru, saudara-saudari. Ya, bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis, kuasa iblis sudah dikalahkan. Iblis tidak bisa menahan Anda diberkatin. Iblis tidak bisa menahan Anda disembuhkan. Yang bisa menahan itu adalah Anda dan saya sendiri melalui pikiran kita. Jadi tujuannya untuk merenungkan Taurat Tuhan, kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam, tujuannya adalah mentransform, mengubahkan pikiran, jiwa, dan hati kita. Roma 12 ayat 2. Ya, berubahlah oleh pembaruan budi. Kata berubah ini artinya proses yang terus menerus. Jadi ketika Anda kesukaan firman Tuhan, bukan untuk Anda supaya kalau Anda suka firman Tuhan, Anda pakai ayat-ayat, Anda bisa klaim, Anda akan bisa ngalamin. Bukan, tujuan adalah mengubah pola pikir kita. Sebab Anda dengan kematian Tuhan Yesus sudah diberkatin, sudah disembuhkan. Amin.
Tujuannya adalah ini, bejananya ini, pola pikir kitanya ini, sehingga kita selaras dengan perkataan firman. Iblis, dunia, berusaha untuk mengacaukan pola pikir Anda. Anda nggak layak, nggak bisa, ini terlalu sukar, mustahil lah. Tapi ketika kita terus pakai firman, memasukkan firman ini, dan bukan pola pikir dunia, kata dunia, maka Anda akan melihat. Ini akan mentransform, dan Anda akan melihat. Anda akan berbahagia karena setiap firman Tuhan terjadi, Anda akan sukses. Amin? Itulah kehidupan yang diberkati, saudara. Jadi Anda nggak lihat, ya, ini nggak terjadi seketika. Anda harus menyukai firman Tuhan, itu adalah terus-menerus suatu proses. Jadi hidup adalah proses. Saya katakan di sini dengan kata-kata saya, hidup adalah proses belajar. Karena kadang Anda nggak langsung bisa, kadang Anda jatuh bangun. Tetapi it's okay. Kalau hadiah itu sudah ada di depan, hadiah itu nggak bisa diambil dari Anda. Oleh sebab itu, berapa kali pun Anda jatuh, bangun sekali. Jadi bangun lagi, bangkit lagi. Jadi saya katakan, hidup adalah proses belajar. Anda terus belajar, dan semakin Anda terus bangkit dan belajar, semakin Anda bertambah cakap. Pola pikir Anda terus semakin diubahkan, saudara. Belajar apa? Belajar tentunya lewat firman Tuhan, belajar mengenal Tuhan dan dipengaruhi firman-Nya. Inilah yang terus harus kita usahakan di dalam pola pikir kita. Saudara-saudari, firman Tuhan bukan untuk Anda mendapatkan berkat. Karena berkat Anda dapat karena pengorbanan Tuhan Yesus. Dia mati supaya Anda diberkatin. Dia mengambil kutuk kita supaya kita diberkatin. Tetapi firman Tuhan untuk mengubah pola pikir kita supaya kita kenal Tuhan kita siapa, sehingga kita punya ketenangan. Kita bisa hidup oleh firman itu, dipengaruhi oleh firman itu. Amin, saudara-saudari. Nah, bagaimana supaya kita belajar mengenal Tuhan dan dipengaruhi firman-Nya? Situasi apa, keadaannya bagaimana? Ya, yang kita harus pilih, saudari. Nah, disinilah Mazmur 1 mengatakan, ya, dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara-saudari, firman Tuhan Mazmur ini mengatakan bahwa untuk Anda belajar mengenal Tuhan dan dipengaruhi firman-Nya, Anda perlu memilih kumpulan ataupun komunitas pergaulan Anda. Hari-hari ini banyak orang tidak sadar bahwa komunitas di mana Anda bergaul, di mana Anda tertanam, itu sangat penting untuk kita bisa mengenal Tuhan dan hidup dipengaruhi oleh firman Tuhan. Pikiran kita berubah, saudari. Karena kalau tidak, dikatakan dalam firman ini, Anda ngelihat, ya, komunitas itu sangat mempengaruhi kita. Pertama, kita akan dikatakan di sini berbagai orang yang tidak berjalan, apalagi komunitas yang orang fasik, yang tidak mengenal Tuhan, komunitas dunia. Ya, saudara-saudari, hari-hari ini kita pikir, Pak, saya nggak bergaul. Saudara, ini tentang bukan tidak bergaul, tetapi segala sesuatu yang mempengaruhi pola pikir dan cara pandang kita. Saudara ingat Daniel, beberapa saat kita belajar di PA ini tentang Daniel, bagaimana, saudari, Daniel mau dipengaruhi dengan pola hidup dari Babel. Ini masih terjadi sampai saat ini. Anda ngelihat aja. Nah, saudara, ini pun juga firman Tuhan menasihati kita supaya kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara, berjalan di sini berarti mengikuti. Kalau Anda berjalan seperti Anda mengikuti follow. Jadi banyak sekali kita mengikuti pola pikir cara hidup dunia. Pandangan-pandangan dunia. Ketika kita tidak memiliki komunitas takut Tuhan, orang-orang yang takut Tuhan, maka Anda akan tanpa sadar akan mulai mengikuti pola pikir dunia. Pola pikir yang mengatakan it's okay kalau kita tidak lurus-lurus, ataupun juga it's okay lah gitu. Sekarang LGBT sudah diterima di mana-mana. It's okay. Banyak sekali, saudara, yang membuat firman ataupun hal-hal yang datang dari Tuhan dibuat kompromi. Kita akan mulai mengikuti sedikit-sedikit. Lalu kemudian ketika kita mulai berjalan, kita mulai berdiri, saudara-saudara. Berdiri di sini berarti melayani.
Kita udah masuk lebih dalam, artinya kita mendukung. Kalau kita mendukung, artinya kita menyediakan. Kalau dulu kita mengikuti doang, tapi sekarang kita mulai menyediakan sarana, menyediakan, ya. It's okay kalau kita minum sedikit lah. Lalu kita menyediakan sarana, kita mengikuti gaya hidup yang, kalau kita mau santai, kalau kita mau relax adalah pergi ke bar. Saudara, maaf saya harus bicara, kadang-kadang ini sudah menjadi hal gaya hidup di kota yang tanpa disadar menjauh daripada standar Tuhan. Akhirnya kita menyediakan, orang datang ke rumah kita, kita sediakan minuman-minuman. Maaf, saya harus bicara ini kembali. Ya, kemudian akhirnya kita duduk, saudara. Kata duduk di sini duduk dalam arti dalam kebiasaan orang Yahudi, duduk di sini berarti duduk menetapkan, menghakimi, menentukan, saudari. Ya, jadi menentukan seperti dalam sidang. Jadi kita bukannya lagi standar Tuhan yang kita pakai, tetapi standar dunia kita tentukan. Ini oke, ini boleh. Oh, itu standar Tuhan kuno. Saudara, Anda akan terjebak dalam hal kayak begini, pola hidup seperti ini mempengaruhi pola pikir kita ketika kita tidak memiliki komunitas yang takut Tuhan, tapi kita membiarkan. Saudara, pilihannya hanya dua. Pak, saya nggak ikut dunia, tapi apakah Anda memiliki komunitas yang takut akan Tuhan? Kalau Anda nggak memiliki takut akan Tuhan, Anda sedang mengikuti komunitas atau pergaulan, kumpulan dunia. Karena ini bukan tentang teman Anda siapa, tetapi pola pikir apa yang Anda pakai, saudara-saudari. Amin. Lalu, yang kedua, saudara-saudari, ya. Jadi yang kedua kita ngelihat di ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara-saudari, proses belajar ini untuk mengenal Tuhan dan dipengaruhi firman Tuhan. Yang kedua dikatakan di sini, saya lihat bahwa kita merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perkataan siang dan malam ini menarik perhatian saya. Karena apa? Karena kita nggak punya teman yang siang malam bersama kita. Hanya pasangan hidup kita. Tetapi ini lebih lagi, saya mau katakan, siang dan malam berbicara tentang kehidupan pribadi kita, saudara-saudari. Kita harus belajar mengenal Tuhan dan mengenal firman Tuhan lewat kehidupan pribadi. Artinya apa? Orang lihat nggak lihat, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mulai melakukan berdasarkan firman Tuhan. Dikatakan yang kesukaannya, kalau Anda suka, pasti Anda akan terus makan. Kalau Anda suka makanan sesuatu, Anda akan terus mau makan itu, makanan kesukaan Anda. Kalau Anda suka kacang, Anda terus masukin kacang, makan kacang terus. Jadi kalau Anda katakan kesukaan, artinya Anda memberi makan firman kehidupan Anda. Anda makan dengan firman. Jadi Anda baca firman, Anda renungkan firman, Anda dengar khotbah. Saudara, ini Anda sedang memberi makan dengan firman. Lalu kata merenungkan di sini bukan terus pikirin firman, tetapi memenuhi pikiran kita dengan firman sehingga kita bisa dipengaruhi firman. Sehingga kita bisa mengaplikasikan firman, saudara-saudari. Jadi disinilah kita belajar mengenal Tuhan dan dipengaruhi firman lewat pilihan kita dengan siapa kita mau bergaul, komunitas siapa kita mau tertanam. Lalu lewat kehidupan pribadi, orang-orang gak lihat saya boleh lakukan seenaknya aja. Kehidupan pribadi, orang-orang gak lihat saya main game seharian, saya nonton sinetron seharian, saya bersantai ria, bermalas-malasan seharian. Orang gak ada yang tahu. Kalau di gereja saya haleluya, kalau di gereja saya wah puji Tuhan. Tapi saudara-saudari, itu tidak akan mengubah Anda. Yang mengubah Anda adalah pilihan dari hidup sehari-hari kita. Itu yang membuat kita berhasil. Itu yang membuat kita diberkati dan sukses, saudari. Kita lanjut kemudian. Di dalam Mazmur ayat 3, dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran airnya, menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu. Daunnya apa saja diperbuatnya berhasil ataupun sukses. Saudara ngelihat, ya, di sini dikatakan ia seperti pohon yang ditanam dan menghasilkan buahnya. Saudara, untuk berbuah, sebuah pohon yang kalau ditanam nggak langsung berbuah, perlu suatu waktu untuk berbuah, perlu proses untuk berbuah. Jadi, saudara, untuk hidup kita diberkati dan berhasil, perlu proses. Proses di mana kalau ketika Anda tanam itu seperti Anda sedang membangun.
Anda menanam benih, Anda siramin, Anda pelihara tanahnya, Anda jagai supaya jangan kena hama. Saudara, lalu ketika ada buahnya, wow, buahnya mulai belajar berbuah, Anda mau buahnya lebih banyak lagi. Kalau belajar biasanya buahnya baru belajar kadang-kadang masih masam, baru dikit, tapi Anda mau banyak lagi. Jadi hidup yang diberkati dan berhasil adalah suatu hidup yang mau saya katakan lewat pohon dan buahnya ini. Tuhan mau katakan adalah hidup yang mau dibangun dan menghasilkan. Saudara, ini adalah proses. Pohon ditanam berbuah adalah proses membangun dan proses menghasilkan. Saudara, amin. Nah, saudara, jadi hidup adalah proses, kembali saya katakan belajar. Ini kata-kata saya. Karena ketika Anda menanam, Anda mulai terus. Kadang kita harus belajar supaya yang ditanam ini ya bertumbuh dan akhirnya berbuah. Ketika mulai berbuah, Anda belajar lagi bagaimana buahnya tambah manis, tambah baik, tambah banyak. Hidup adalah proses, saudara, belajar. Banyak anak-anak Tuhan hari ini merasa saya bukan anak sekolah, saya ibu rumah tangga, saya udah usia. Tetap kita belajar. Belajar akan mempengaruhi pola pikir kita. Dan inilah yang sering menjadi kendala bahwa kita tidak melihat janji Tuhan karena pola pikir. Dan pola pikir ini nggak berubah secara langsung. Kita harus terus belajar, saudara. Amin. Hidup adalah proses untuk belajar. Belajar untuk apa? Dikatakan di sini ditanam, saudara. Ketika pohon yang ditanam, pohon itu nggak bisa memilih di mana ia ditanam, benar nggak? Ketika ia ditanam, kalau Anda cari kumpulan, Anda pilih sendiri. Tapi ketika Anda ditanam, kalau Anda itu adalah pohon, Anda nggak bisa menentukan di mana Anda ditanam. Pohon nggak bisa memilih di mana ia akan ditanam, tapi yang menentukan adalah yang menanam. Dan yang menanam itu pasti punya tujuan di mana dia harus ditaruh. Karena pohon ini, ya kalau Anda jenis pohon sesuatu, saya nggak ngerti tentang pertanian, perkebunan. Tapi saya tahu bahwa ada jenis pohon tertentu yang tidak bisa ditanam di tempat tinggi, harus di tempat rendah. Dan sebaliknya ada pohon tertentu yang tidak bisa ditanam di tempat rendah, tapi harus di tempat tinggi, saudara. Artinya yang menanam ketika dia menaruh, dia punya tujuan. Dan yang mau dia pastikan adalah dia menanamnya di tepi aliran air. Artinya ada air ini yang membawa kehidupan. Ada aliran, saudara-saudari. Saudara-saudari, kadang kita ini komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa hidupku kayak begini? Kenapa sih aku punya keluarga kayak begini? Kenapa pekerjaanku kayak begini? Kenapa A dan B dan C nggak pernah habis sampai Z juga nggak selesai, di bawah Anda doublein lagi AA sampai ZZ, semua Anda mulai komplain dengan Tuhan. Anda mulai banding-bandingkan dengan orang lain, saudari. Saudara, ketika dikatakan di Anda ditanam, ini adalah satu prinsip di mana Anda jangan iri membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Tapi Anda mulai percayakan kepada yang menanam kita, yaitu Tuhan, yang tahu yang terbaik buat kita. Jadi saya mau katakan hidup adalah proses belajar untuk apa? Bekerja sama dengan yang menanam, yaitu dengan Tuhan, supaya kita bisa berbuah, supaya kita, saya katakan dengan kata-kata saya, bisa memberi dampak. Hidup adalah proses belajar, bekerja sama dengan Tuhan dan memberi dampak. Saudara. Dan ketika Anda dikatakan ditanam, saudara-saudari, artinya Anda tadi saya katakan mempercayai rancangan Tuhan. Dan ketika Anda ditaruh di aliran air, itu sangat dibutuhkan, air sangat dibutuhkan, tetapi tanpa akar tidak ada artinya. Air hanya bisa disodorkan akar. Ini akar bicara identitas diri. Akar Anda di mana? Identitas Anda di mana? Kalau akar kita anak-anak Allah. Identitas inilah yang sering dirusak oleh dunia dan si jahat, saudara. Saudara, anak-anak Allah, dia tetap berharga. Seringkali dunia mengacaukan kita ketika kita gagal, kita jatuh, ketika kita nggak punya secara dunia
nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan, nggak punya harta ataupun sesuatu yang bisa ditonjolkan, dunia mulai katakan Anda nggak berarti. Saudara, itu salah. Identitas Anda adalah anak Allah. Anda berarti bukan karena apa yang Anda miliki dan apa yang mampu Anda lakukan. Anda berarti karena Anda dikasih, dicintai, dan ditebus, dibayar dengan kehidupan Tuhan Yesus. Jangan hilang ini. Kalau hilang Anda merasa Tuhan gak sayang saya, Tuhan pilih kasih, Tuhan saya memblek, saya bodoh, saya gagal. Saudara-saudari, identitas anak-anak Allah, 7 kali dia jatuh, 7 kali dia gagal, 7 kali dia bangkit. Amin. Jadi harus percayai rancangan Tuhan, tapi gak cukup itu. Percaya identitas kita, kenal identitas diri kita siapa. Amin. Lalu kematakan menghasilkan buahnya pada musimnya, saudari. Saudara, menghasilkan buah yang berkualitas itu butuh proses dari pemeliharaan, dari proses pemeliharaan dari yang menanam sampai terus juga butuh kondisi ranting, karena berbuah pada ranting, perlu ranting yang berkualitas baik. Dan semua ini perlu ranting yang berbuah baik, perlu proses untuk bertumbuh dan melekat terus kepada batang, sehingga di akhirnya menjadi ranting yang dialiri semua saat untuk dia bisa bertumbuh sehat dan berbuah, saudara-saudari. Dengan kata lain, saudara-saudari, tadi saya katakan bahwa hidup dalam proses belajar adalah bekerja sama, saudara, dengan Tuhan yang menanam kita melalui proses kehidupan, karena kadang kehidupan tidak mudah. Tapi kita butuh kerja sama dengan Tuhan, bahwa Tuhan, Engkau yang membuat saya berbuah. Bagian saya adalah tetap menempel. Yohanes 15, di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa, saudara. Sebab itu, bagian kita adalah bekerja sama. Ketika keadaan mengecewakan, ketika keadaan membingungkan kita nggak ngerti bagaimana, tetap cari jalan Tuhan, tetap tanya Tuhan, tetap lakukan kehendak Tuhan. Walaupun mungkin membuat Anda makin bingung. Amin. Dan yang ketiga, saudara-saudari, kita akan melihat yang ketiga adalah tidak layu daunnya. Saudara, dikatakan tidak layu daunnya. Anda harus mengenal dulu tentang musim panas, musim di dalam iklim. Kalau di dalam kita hanya mengenal di Indonesia yang mengenal dua musim hujan dan musim kemarau, kering, panas gitu ya. Tetapi di bagian lain ada 4 musim. Musim panas, musim semi, bertumbuh, musim dingin, musim gugur. Jadi kalau saya mau katakan begini, ketika musim gugur, daun-daun pada gugur. Ketika musim semi baru pada bertumbuh. Jadi enggak akan terjadi di mana daun nggak akan layu. Ketika gugur daun sendiri akan melayukan dirinya supaya gugur. Jadi ketika firman Tuhan mengatakan tidak layu daunnya, ya, tidak layu daunnya sepanjang saat, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, saudari. Sesuatu yang tidak mungkin, dan itu hanya mungkin kalau ada kuasa yang adikudrati. Jadi hidup adalah proses belajar bekerja sama dengan Tuhan untuk memberi dampak. Anda harus percaya kepada kuasa yang adikudrati. Anda harus percaya dan mulai menggunakan ada otoritas dan kuasa ilahi dari Tuhan. Kalau Anda nggak percaya mujizat, Anda nggak percaya hal yang adikudrati, Anda akan nggak bisa bekerja sama dengan Tuhan, karena Tuhan bekerja sama mau melakukan mujizat, hal-hal yang ajaib melalui kita. Bukan hanya Tuhan lakukan sendiri tiba-tiba, tetapi juga melalui kita. Saudara-saudari, banyak orang-orang, anak-anak Tuhan, dia kurang percaya, kurang tahu identitasnya, kurang mau bekerja sama dengan Tuhan, sehingga setiap kali suruh doain orang dia suruh orang lain aja, Pak Pendeta aja. Saudara, pendeta hanya jabatan, tetapi kita semua sama anak-anak Allah. Ya, di mana dikatakan dalam firman Tuhan dalam Petrus, kita ini adalah alat untuk menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Alat untuk menyalurkan kuasa Tuhan dan otoritas Tuhan yang ajaib, saudara-saudari. Amin. Renungkan ini semua.
Simple. Jadi, Anda mau hidupnya diberkati? Anda sudah diberkati, saudari. Oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita sudah diberkati. Yang kita perlu lakukan adalah menyiapkan bejananya. Bejananya adalah kita. Dan di mana? Dengan pola hidup yang benar. Itu pola hidup yang mau belajar mengenal Tuhan dan dipengaruhi oleh firman Tuhan. Ini adalah proses belajar. Jangan sombong, saya sudah bisa. Tidak, belajar. Terus menerus. Lewat alat bantunya kita miliki, kita pilih komunitas yang takut akan Tuhan, lalu kita terapkan firman Tuhan dalam kehidupan pribadi. Terus hidup ini juga, kalau Anda mau hidup kita terus mengalami ataupun menerima berkat yang sudah disediakan Tuhan, maka belajarlah bekerja sama dengan Tuhan untuk memberi dampak. Kerajaan Allah adalah bukan kerajaan yang egois tentang diri kita, tetapi tentang kesatuan. Anda memberi dampak kepada sekitar Anda. Jangan bilang, ini hidup gua, semua gua, seenak gua, kalau susah-susah gua. Saudara, kalau Anda anak Allah, kehidupan kita mempengaruhi orang lain. Kita ini terang. Kalau terang itu jadi redup, mempengaruhi orang lain. Kita harus memberi dampak. Tapi untuk itu kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Kita harus percaya rancangan Tuhan dan identitas kita sebagai anak Allah. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan, lewati proses, karena hidup itu nggak mudah kan. Dan kita harus gunakan, percaya bahwa ada kuasa dan otoritas Tuhan, dan gunakan itu, saudara. Maka Anda akan mengalami hidup yang diberkati dan hidup yang sukses, berdampak bagi orang lain. Amin, saudari. Anda diberkati. Renungkan, simple. Mungkin Anda pikir saya sudah tahu. Bagus kalau Anda sudah tahu. Yuk kita sama-sama lakukan ini semua. Haleluya. Amin. Kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan Roh Kudus tuntun kami. Untuk kami melihat bahwa hidup ini adalah suatu proses perjalanan untuk belajar. Belajar mengenal Tuhan dan belajar mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan gak mudah karena dunia ini selalu merongrong kami. Untuk kami menjauh dan tidak mempercayai firman. Karena kami tahu firman tapi tidak percaya firman. Tidak mengaplikasikan firman. Tuhan, ajari kami untuk bekerja sama dengan Tuhan, Roh Kudus, sehingga kami bukan hanya sekedar tahu firman, tetapi bekerja sama dengan Tuhan dan memberikan diri kami dihidupkan dengan firman ini, sehingga kami bisa berbuah, berdampak, diberkati. Kami bersyukur Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus. Berkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya dan menerima katakan amin. Tuhan berkati kita semua.